Baik, selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai series baru mengenai rekayasa perangkat lunak atau sering disebut dengan software engineering ya. Software engineering sendiri itu pengertiannya dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu software, yang kedua itu adalah engineering. Kita lihat satu persatu kata terlebih dahulu sebelum kita merangkai menjadi sebuah arti yang definisi yang lebih khusus lagi. Yang pertama adalah software. Software adalah program komputer yang terdokumentasi ya. Jadi ada dokumentasinya terkait. Jadi produk software dapat dikembangkan untuk pelanggan tertentu atau mungkin untuk umum ya. Baik secara khusus atau general itu kita dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan atau solusi bisnis yang kita ajukan. Yang kedua itu adalah engineering. Engineering adalah sebuah disiplin teknik mencakup berbagai bidang teknik yang lebih terspesialisasi. Masing-masing dengan penekanan yang lebih spesifik pada bidang tertentu seperti matematika terapan, sains terapan, atau jenis aplikasi lainnya. Jadi ketika kita rangkai apa itu rekayasa perangkat lunak atau software engineering, ialah sebuah pendekatan rekayasa untuk mengembangkan sebuah software ya. Jadi produknya yang akan kita bangun adalah sebuah software ya. Analoginya adalah konstruksi bangunannya. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah rumah atau konstruksi bangunan, itu ada yang namanya bagian-bagian seperti temboknya, pintunya, jendela, kamar mandi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita secara intuisi membuat sebuah temboknya saja, membuat sebuah jendela misalkan, mungkin secara intuisi atau secara normal, secara awam itu kita dapat melakukannya ya. Lain halnya kalau kita sudah akan membuat sebuah rumah, konstruksi rumah atau konstruksi gedung tertentu. Itu secara orang awam atau tidak memiliki pengetahuan mengenai engineering sebuah rumah atau sebuah gedung, kita tidak akan dapat melakukan sesuatu tersebut. Sama halnya dengan software engineering ya. Ketika softwarenya atau programnya itu hanya berupa 10 baris line of code atau mungkin 100 baris line of code, mungkin kita tidak perlu sulit-sulit atau tidak perlu secara spesifik mempunyai pengetahuan tertentu ya. Lain halnya kalau misalkan software itu sudah terdiri dari ratusan ribu baris atau jutaan baris ya. Itu pasti kita memerlukan sebuah ilmu atau teknik tertentu untuk memaintain atau mengelola software tersebut. Jadi kumpulan sistematis dari pengalaman masa lalu berupa teknik, metodologi, dan guide atau pedoman itu bisa dijadikan sebagai pengetahuan mengenai rekayasa perangkat lunak atau software, pembuatan software ya. Jadi untuk membuat sebuah software yang baik, kita harus memiliki sebuah teknik, kita harus memiliki sebuah metodologi, dan kita harus mempunyai sebuah panduan atau guide tertentu. Oke, selanjutnya ada definisi dari IEEE. Apa itu software engineering? Adalah sebuah studi, pendekatan, dan aplikasi secara sistematis. Disiplin pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak yang kesemuanya merupakan aplikasi rekayasa yang berkaitan dengan perangkat lunak ya. Jadi, software engineering tidak hanya membuat sebuah software ya, membuat sebuah produk ya. Tapi kita juga harus melakukan pemeliharaan atau mungkin nanti pengembangan secara berkelanjutan.
Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai software engineering, ada yang harus kita sama-sama pastikan kalau misalkan kita sudah mengerti apa itu ilmu komputer dan apa itu rekayasa perangkat lunak ya. Apa itu computer science, apa itu software engineering ya. Jadi kalau computer science atau ilmu komputer itu mempunyai kaitan dengan teori dan fundamental. Kalau software engineering atau rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan praktik, pengembangan, dan penyampaian yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita pahami bersama-sama, apa itu rekayasa perangkat lunak, apa itu rekayasa sistem. Apa itu sistem engineering, apa itu software engineering. Jadi secara tidak langsung, rekayasa sistem atau sistem engineering mempunyai kaitan dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer yang mencakup hardware-nya, perangkat keras, perangkat lunak, dan terkait dengan proses bisnis yang ditetapkan ya. Nah, kalau rekayasa perangkat lunak atau software engineering itu hanya berkonsentrasi pada komponen perangkat lunak sistem yang lebih besar saja, fokusnya yang lebih besar. Jadi dia tidak memperdulikan bagaimana hardware-nya atau misalkan bagaimana proses bisnisnya secara fokus atau secara khusus ya. Jadi software engineering ini hanya berkaitan dengan perangkat lunak, bagaimana caranya software ini dapat mendeliver proses bisnis atau solusi bisnis yang sudah kita sepakati atau sudah kita tuju visinya bersama-sama. Jadi bukan berarti dengan software engineering ini kita tidak memperhatikan apa itu hardware-nya, apa itu bisnis prosesnya ya. Tapi secara keseluruhan itu akan dicangkup atau tercangkup pada rekayasa sistemnya atau sistem engineering-nya. Jadi sistem engineering itu mencakup spesifikasi sistem, desain arsitektur perangkat kerasnya, software-nya pun itu tercangkup dalam sistem, rekayasa sistem, bagaimana cara mengintegrasikan dengan aplikasi lain, bagaimana cara mendistribusikannya, itu semua termasuk ke dalam rekayasa sistemnya, bukan rekayasa perangkat lunak ya. Jadi sekali lagi, untuk rekayasa perangkat lunak hanya berkonsentrasi pada pembuatan perangkat lunaknya saja. Oke, selanjutnya kita harus sama-sama memahami apa itu perangkat lunak. Jadi menurut Bapak Ian Sommerville, perangkat lunak adalah program komputer yang program komputer dan dokumentasi yang terkait. Jadi produk perangkat lunak atau software dapat dikembangkan untuk pelanggan tertentu atau mungkin dikembangkan untuk umumnya. Jadi bisa secara khusus untuk melakukan tugas tertentu atau bisa secara umum untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian kita ambil lagi definisi software menurut Bapak Pressman. Yang pertama yaitu adalah instruksi-instruksi yang jika dieksekusi akan memberikan layanan-layanan atau fungsi yang seperti yang diinginkan. Kemudian software juga adalah struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi secara profesional. Serta yang terakhir, menurut Pressman, software itu adalah dokumen-dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan programnya. Jadi, 3
poin ini itu definisi dari software ya, menurut Pressman. Nah, menurut IEEE, software adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program komputer, prosedur, dan dokumentasi serta data terkait dengan pengoperasian sistem komputer. Jadi dari ketiga definisi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa software adalah produk yang dibuat oleh software engineer ya. Itu mencakup program yang dijalankan dalam komputer serta ukuran arsitektur apapun. Dokumentasi yang mencakup hard copy dan soft copy, data yang menggabungkan dengan angka, teks, gambar, informasi gambar, video, dan audio. Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus melakukan pengembangan software atau rekayasa perangkat lunak ya. Kenapa kita tidak mengembangkan menggunakan hardware? Karena sebenarnya secara tidak langsung software adalah abstraksi atau virtualisasi dari perintah-perintah yang dilakukan oleh hardware pada sebuah komputer ya. Yang pertama, kenapa kita menggunakan software? Karena software relatif mudah dan cepat untuk mengembangkan atau melakukan perubahan. Jadi ketika kita membuat atau melakukan perubahan pada sebuah hardware, pasti kita akan merangkai sirkuit atau merangkai komponen terlebih dahulu ya, untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu. Yang kedua, software tidak memakan tempat, tidak mempunyai berat, dan sumber tenaga. Ini yang alasan mengapa kita melakukan pengembangan pada software ya, bukan pada hardware. Oke, ini semakin tinggi kompleksitas software, perangkat lunak semakin sulit untuk mengubahnya ya. Sudah pasti. Nah, lebih jauh lagi, semakin banyak perubahan, semakin besar juga kompleksitasnya. Itu yang harus diperhatikan pada pengembangan software. Nah, ini adalah gambar cost atau biaya antara hardware dan software ya. Jadi di tahun 1960 itu harga hardware itu mahal ya, tinggi. Harga software itu rendah ya di sini ya. Kenapa? Karena software belum dijadikan sebagai solusi pengembangan sistem ya. Jadi semua itu berdasarkan hardware ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, cost dari hardware itu semakin menurun, semakin murah. Nah, tetapi cost untuk software itu semakin besar ya, semakin bertambah dari tahun ke tahun. Karena tadi software itu merupakan solusi untuk kebutuhan proses bisnis di era ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik software. Yang pertama itu merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen fisik ya. Sehingga perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang kedua, software atau perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa. Jadi tidak memiliki bentuk fisik seperti manufacturing yang hardware lakukan ya, atau diproduksi dalam pengertian klasik ya. Dibuat secara manufacturing atau pabrikan. Yang ketiga, perangkat lunak tidak pernah usang atau tidak pernah ada masa pakainya.
Tetapi kita harus memikirkan kebutuhan perangkat lunak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah software, kemudian software ini hanya bekerja pada sesuatu hal tertentu. Ketika kita akan menambahkan fungsi tertentu, maka kita harus membuat software yang selanjutnya ya, atau pengembangan selanjutnya. Jadi tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Nah, ini akan terkait dengan pembahasan kita selanjutnya, yaitu legacy software ya. Oke, selanjutnya ini adalah gambar penggunaan hardware ya. Jadi di awal penggunaan hardware itu failure rate atau kegagalan rate-nya besar ya. Kemudian seiring dengan waktu pengembangan, maka dia akan stabil. Kegagalan rate-nya itu akan rendah. Nah, ketika sudah habis masanya atau sudah usang, maka failure rate-nya akan meninggi kembali. Nah, berbeda dengan software ya. Software ketika ada pengembangan di awal itu failure rate-nya besar. Kemudian ini kurva idealnya ya. Ketika sudah dikembangkan terus-menerus, maka errornya akan semakin sedikit ya. Tetapi ini akan terjadi kenaikan kegagalan kembali ketika ada perubahan-perubahan pada software tersebut itu. Jadi aktual kurvanya itu ketika ada perubahan, maka failure rate-nya akan besar lagi, meninggi lagi. Kemudian stabil sesuai dengan perkembangan. Ketika ada perubahan lagi, maka dia akan failure rate-nya akan besar lagi ya. Nah, semakin besar banyak perubahan, akan semakin kompleks perubahannya, softwarenya. Semakin kompleks, maka akan semakin besar juga rate kegagalannya. Oke, kenapa rekayasa perangkat lunak itu penting? Karena hampir semua aspek kehidupan kita sekarang dipengaruhi oleh rekayasa perangkat lunak ini ya, seperti budaya, kegiatan sehari-hari, atau transaksi tertentu. Nah, seringkali produk perangkat lunak yang sudah kita buat ini gagal untuk memenuhi kebutuhan user. Mahal. Nah, kesulitan untuk membuat penambahan, debugging, atau improving kebutuhannya. Karena tidak ada studi atau pengetahuan mengenai RPL ya. Jadi ketika sudah membuat program, selesai sampai di situ. Terlambat untuk memindahkan perangkat lunak karena penjadwalannya tidak teratur atau tidak efektif. Penggunaan sumber daya tidak optimal. Jadi resource-nya itu dipakai hanya untuk membuat sebuah program ini. Kita tidak tahu cara mengoptimal atau mengefisienkannya seperti apa. Nah, ini semua terjadi dinamakan sebagai software krisis ya. Krisis software. Karena sering terjadi kegagalan dalam melakukan pembuatan sebuah perangkat lunak ya. Sebelum kita masuk ke lebih jauh mengenai software krisis,
kita lihat dulu sejarah dari rekayasa perangkat lunak ini. Jadi rekayasa perangkat lunak ini dimulai dari 1945 sampai 1965 ya. Jadi di sistem operasi mungkin akan dibahas lebih dalam lagi ya. Jadi ketika tahun 1960-an itu sudah ada yang namanya profesi sebagai programmer atau software engineering. Kemudian dari 1965 sampai 85 itu terjadi yang namanya krisis perangkat lunak atau software krisis tersebut ya. Karena banyaknya masalah yang ditemukan oleh para praktisi pengembang perangkat lunak. Masalah gagal proyeknya, atau misalkan budgetingnya besar, anggarannya melebihi anggaran, dan sebagainya. Contohnya adalah kasus yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan kematian. Salah satu kasus yang terkenal antara lain adalah meledaknya roket Ariane akibat kegagalan perangkat lunaknya. Jadi ini kronologinya adalah meledaknya roket Ariane tanggal 22 Juli 1962 ya. Jadi si programmer ini lupa menuliskan sebuah kode untuk overbar ya. Jadi tanpa kode tersebut software melakukan kesalahan kalkulasi kecepatan roket. Jadi persamaan sistematis ini mengendalikan roket pembawa marinir yang digunakan untuk menjelajah Venus. Kekurangan tanda bar, garis di atas simbol yang digunakan untuk menyatakan rata-rata atau average, yang berakibat bahwa roket tidak terkendali, meskipun sebetulnya roket itu tidak apa-apa. Akibatnya roketnya terpaksa harus dihancurkan untuk menghindari kecelakaan yang berakibat fatal. Ini kerugiannya itu 18 juta dolar. Bencananya roket ini keluar dari jalur peluncuran dan kemudian hancur lebur setelah 293 detik dari peluncuran. Oke, selanjutnya pada 1985 sampai sekarang itu kita sudah melakukan sesuatu yang namanya perbaikan. Jadi kita menemukan jurus jitu atau senjata pamungkas bagaimana caranya mengurangi kegagalan software tadi ya, krisis software tadi ya. Jadi selama bertahun-tahun peneliti memfokuskan usahanya untuk menemukan teknik jitu untuk memecahkan krisis software ini. Teknik-tekniknya mulai dari pemrograman terstruktur, object-oriented programming, kemudian menggunakan CASE atau Computer Aided Software Engineering atau perangkat pembantu pengembangan perangkat lunak, standarisasi ISO tertentu, UML Unified Model Language, sampai metode formal yang diagung-agungkan sebagai senjata pamungkas untuk menghasilkan software yang benar, sesuai anggaran dan tepat waktu ya. Jadi sampai sekarang masih riset atau masih diteliti mana yang terbaik ya. Jadi kita dapat menyimpulkan faktor-faktor yang berkontribusi menimbulkan software crisis. Yang pertama adalah problemnya yang terlalu besar ya. Jadi masalahnya itu kompleks dan besar. Poor project management. Jadi project manajemennya yang buruk sehingga delay atau budgetnya terlalu besar atau apapun itu. Nah ini
pengetahuan mengenai software engineering-nya kurang ya. Kurang latihan atau kurang pengalamannya. Nah, ini meningkatkan skill dalam waktu yang sangat pendek, itu menimbulkan masalah mengenai software crisis ini. Karena mungkin peningkatan skillnya itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian peningkatan produktivitasnya rendah ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai peran perangkat lunak, evolusi peran perangkat lunak. Jadi perangkat lunak sekarang ini memiliki dua peran. Yang pertama itu sebagai produk. Ini yang utamanya ya. Software itu adalah produk dari software engineering. Jadi mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer sebagai transformasi informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan atau memancarkan informasi. Sehingga intinya adalah memudahkan pekerjaan tertentu. Nah, peran yang kedua yaitu sebagai kendaraan untuk mengantarkan sebuah produk ya. Jadi software sekarang bukan hanya sebuah produk, tapi sesuatu yang berfungsi untuk mendelivery produk tertentu. Misalnya kontrol komputer seperti sistem operasi contohnya, kemudian komunikasi jaringan atau network controller, dan penciptaan program-program dari kontrol program-program lainnya atau services ya. Oke, evolusi perangkat lunak itu era pertama itu sistemnya masih batch oriented, limited distribution, custom software. Kemudian era yang kedua itu multi-user, real-time, database, product software. Di era ketiga itu sudah terdistribusi, terembed, low-cost hardware. Nah, di era keempat sampai sekarang itu powerful desktop system, object-oriented technology, expert system, AI, neural network, parallel computing, network computer, mungkin sekarang ada tambahan seperti data science, data mining, dan lain sebagainya. Cloud computing juga mungkin bisa ya, merupakan evolusi software juga ya. Nah, masalah perangkat lunak sehubungan dengan evolusi sistem berbasis komputer itu hampir sama dengan kasusnya seperti software crisis ya. Jadi kemampuan hardware yang terus berlanjut melampaui kemampuan engineer dalam membangun perangkat lunak sesuai dengan perangkat keras yang ada. Jadi kemampuan pembuat softwarenya itu tidak bisa mengikuti kemajuan dari hardware atau perangkat kerasnya. Kemudian kemampuan engineer untuk membangun program baru tidak dapat memenuhi kebutuhan akan program baru dan tidak dapat membangun program yang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan pasar ya. Jadi kebutuhan bisnis dan pasar yang semakin besar, semakin cepat berubahnya, itu tidak diiringi dengan kemampuan engineer untuk memenuhi atau beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dari bisnisnya. Pemakaian komputer yang tersebar luas membuat masyarakat semakin tergantung pada operasi perangkat lunak yang reliable.
Nah, ketika perangkat lunaknya itu gagal atau rusak atau melakukan kesalahan, maka akan berakibat kerusakan ekonomi atau potensi penderitaan manusia. Nah, kita masih berjuang untuk membangun perangkat lunak komputer yang reliable dan kualitasnya tinggi. Kemampuan kita untuk mendukung program ada yang terhambat oleh buruknya desain serta sumber daya yang tidak memadai. Ini salah satu dari permasalahan ketika evolusi sistem itu berkembang. Selanjutnya itu software aplikasi. Ada beberapa. Yang pertama itu sistem software ya. Jenis-jenis software aplikasi ya, jenis-jenis perangkat lunak. Jadi sistem software itu adalah software yang melayani program-program lain seperti compiler, editor, prosesor. Sistem operasi itu termasuk sistem software ya. Setelah sistem operasi ada lagi yang namanya application software ya. Jadi program standalone yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kebutuhan spesifik dari bisnis tertentu. Contohnya adalah point of sale atau inventory dan lain sebagainya. Selanjutnya ada engineering scientific software, yaitu cirinya adalah menggunakan algoritma numerik atau number crunching ya. Memiliki jangkauan aplikasi mulai astronomi sampai vulkanologi. Jadi analisis otomatis sampai dinamika orbit pesawat itu termasuk dalam engineering atau scientific software ya. Jadi pesawat luar angkasa dinamika orbitnya itu bisa kita atur menggunakan software. Atau ada lagi biologi molekular sampai pabrik yang automation yang sudah diotomatisasi. Selanjutnya ada embedded software. Jadi ini adalah sebuah yang ditanamkan ke dalam ROM. ROM itu adalah read only memory yang digunakan untuk mengontrol hasil kerja sistem untuk keperluan pasar atau industri ya. Dapat melakukan fungsi tapi terbatas pada sesuatu atau fungsinya hanya itu aja ya. Tidak bisa dikembangkan atau tidak bisa dirubah ketika sudah di embed. Contohnya seperti microwave atau mesin cuci itu ada embedded software-nya. Kemudian ada lagi jenisnya yaitu product line software. Jadi software ini dirancang agar dapat memiliki kemampuan khusus yang diperlukan bagi pelanggan yang berbeda. Misalnya pengontrolan persediaan produk, atau pada pasar konsumen massal atau umumnya. Jadi pengolahan kata, spreadsheet, pengolahan database, komputer grafik, multimedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada web aplikasi ya, aplikasi berbasis web atau web app. Ini yang banyak sekali dikembangkan di tahun ini sampai tahun 2025 dan seterusnya. Jadi web app ini merupakan solusi dari software saat ini yang banyak dipakai saat ini. AI, Artificial Intelligence Software, jadi menggunakan algoritma non-numerik untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan maupun analisa secara langsung ya.
seperti expert system atau sistem pakar, neural network, jaringan saraf tier 1, image recognize atau voice recognize, teorema dan permainan game ya, biasanya menggunakan AI. Nah, di saat ini, di era ini ada beberapa kategori baru seperti open world computing atau distributed computing. Kemudian ada ubiquitous computing atau wireless network, aplikasi wireless. Ada lagi net sourcing atau web based as a computing engine. Ini contohnya adalah cloud computing ya. Jadi software as a service, platform as a service, infrastruktur as a service itu bisa dikatakan sebagai net sourcing. Karena dia tidak memiliki fisik, tapi dia bisa menggunakan dilakukan secara hardware ya. Ada lagi aplikasi open source, itu aplikasi yang bersifatnya free, dapat dikembangkan oleh komunitas. Kemudian ada lagi data mining, grid computing, cognitive machine, dan software untuk nanoteknologi ya. Ini semua adalah kategori-kategori jenis-jenis software yang baru ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai legacy software atau warisan ya. Program lama atau bisa disebut dengan legacy software telah menjadi fokus perhatian yang berkelanjutan sejak 1960-an ya. Karena tadi software itu membutuhkan modifikasi atau membutuhkan peningkatan, improvement untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar ya. Nah, ini menurut Diane Ford, legacy software system dikembangkan beberapa dekade yang lalu dan terus dimodifikasi untuk memenuhi perubahan dalam persyaratan bisnis dan platform komputasi. Jadi bisnisnya berubah atau hardware-nya berubah, legacy software atau software lamanya harus dimodifikasi, harus dilakukan perubahan juga. Nah, penyebaran sistem semacam itu menyebabkan masalah yang memusingkan ya, atau pening bagi organisasi besar yang menganggapnya mahal untuk maintain atau memelihara atau mengembangkan untuk memenuhi persyaratan bisnis atau platform komputasi tadi ya. Dan juga ini akan beresiko untuk bisnisnya tadi. Kalau berkembang atau tidaknya. Kemudian Liu dan kawan-kawan menambahkan deskripsinya dengan baik sistem legacy tetap mendukung fungsi bisnis inti dan sangat diperlukan untuk bisnis. Karenanya legacy software dicirikan oleh umur yang panjang ya. Dan kekritisan bisnis. Jadi, kalau misalkan software itu masih dipakai karena tadi ya, yang ini, organisasi yang besar tersebut atau kita sebagai organisasi yang memiliki software tersebut itu untuk berubah itu harus memakan biaya yang mahal atau resikonya itu kegagalan pada pengembangan
proses bisnisnya, maka software tadi tetap dipakai. Software lama tadi, legacy software tadi tetap dipakai. Atau mungkin critical bisnisnya masih bergantung pada software tersebut ya. Itu berarti tidak dapat digantikan ya. Contohnya seperti di AS400 ya, itu software untuk data di perbankan biasanya. Walaupun sekarang sudah bisa menggunakan blade server atau teknologi yang lebih canggih lagi, tetapi karena critical business tadi, aplikasi AS400 tersebut masih digunakan. Nah, legacy software ini kenapa harus berubah? Kenapa harus diganti? Karena itu harus diperbaiki untuk menghilangkan error atau kesalahan. Nah, ini harus ditingkatkan untuk mengimplementasikan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang baru ya. Perangkat lunak harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan teknologi komputasi baru. Perangkat lunak harus ditingkatkan untuk mengimplementasikan persyaratan bisnis baru. Nah, perangkat lunak harus diperluas agar dapat dioperasikan dengan sistem atau database lain. Ini namanya interoperability kalau nggak salah. Yang lebih modern lagi. Nah, terakhir, perangkat lunak harus dirancang ulang atau di re-arsitek agar dapat digunakan dalam lingkungan jaringan tertentu ya. Atau lingkungan network tertentu. Oke, pembahasan terakhir mengenai software. Pengenalan software ini adalah mitos dari perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak. Jadi, software myth ini adalah sikap keliru yang telah menyebabkan masalah serius bagi manajer dan praktisi, ya. Bagi user dan bagi klien dan developer biasanya. Ada 3 kelompok terkait dalam pengembangan perangkat lunak yang terkait dengan software myth, mitos software ini. Yang pertama itu adalah manajemen, manajer yang bertanggung jawab terhadap pengembangan perangkat lunak. Kemudian customer, pelanggan yang memesan perangkat lunaknya atau yang memakai softwarenya. Kemudian terakhir adalah kita, developer atau practitioner ya. Praktisi yang mengembangkan perangkat lunak ya. Jadi 3 kelompok terkait pengembangan RPL tadi dipercaya karena sering kali memiliki elemen kebenarannya. Jadi mereka semua memiliki andil dalam pengembangan perangkat lunak ini. Tetapi mengarah pada keputusan yang buruk. Oleh karena itu, bersikeras pada kenyataan saat Anda menavigasikan jalan, Anda melalui bersikeras pada kenyataan saat Anda menavigasi jalan Anda melalui rekayasa perangkat lunak. Jadi, ketiga kelompok ini bersikeras dengan statementnya masing-masing, walaupun keputusannya adalah keputusan yang buruk atau bad. Contohnya di manajemen software myth, yang pertama itu adalah ini, dengan memiliki buku berisi standar dan prosedur yang banyak untuk pengembangan perangkat lunak, maka pekerjaan pasti lancar. Jadi mereka berpedoman kepada standarisasi atau buku-buku tertentu ya untuk pengembangan perangkat lunak ya. Nah, masalahnya di kenyataannya adalah apakah buku ini benar-benar digunakan atau tidak gitu.
yang pertama. Yang kedua, apakah praktisi perangkat lunaknya sadar dengan keberadaan buku-buku itu? Dan selanjutnya, apakah buku itu cocok dengan pengembangan yang modern atau tidak itu. Dan buku itu mungkin apakah memang benar-benar lengkap dari A sampai Z dan sebagainya, itu yang sebenarnya harus dipertimbangkan dengan statement yang nomor 1 ini ya. Nah, selanjutnya statementnya di manajemen MIT itu adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, maka kita perlu membeli komputer terbaru gitu. Jadi untuk membuat software yang keren, yang bagus, jadi laptopnya itu harus canggih gitu. Padahal yang penting dalam membuat software adalah perangkat lunak atau perangkat pendukungnya atau computer aided software engineering-nya daripada hardware yang mumpuni atau hardware yang keren dan mahal gitu maksudnya. Nah, bila terlambat maka tambahlah jumlah programmer gitu. Nah, ini yang menjadi dilema dari kami para programmer. Jadi ketika ada programmer baru yang masuk, mungkin bisa menjadi semakin menambah keterlambatan ya. Karena yang tadi jumlah programmernya bertambah, berarti jumlah pemikirannya bertambah dan kesepakatannya pun semakin sulit dicapai. Oke, selanjutnya adalah customer meet. Jadi yang pertama itu tujuan sistem secara umum cukup untuk memulai menulis program. Ya, untuk memulai menulis program saja. Rincian belakangan saja. Ini yang paling berbahaya ketika kita sebagai praktisi untuk melakukan demo atau demonstrasi kepada kesepakatan dengan user ya. Kesepakatan dengan customer ya. Jadi ketika pertama bikinnya adalah sepeda, kemudian belakangan dia mintanya mobil gitu. Jadi definisi awal yang buruk merupakan sebab utama gagalnya pekerjaan perangkat lunak ini. Nah, rincian itu sangat penting karena fungsi itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. UI antar mukanya juga harus sesuai dengan yang sudah disepakati di awal ya. Jangan sampai tadi budgetnya beli sepeda, mintanya Harley gitu. Selanjutnya, perangkat lunak bersifat fleksibel. Perubahan kebutuhan mudah diakomodasi oleh pengembang perangkat lunak ini yang biasa saya temui ya. Jadi bisa nggak nambahin fungsi ini di bagian ini. Nah, itu yang mungkin akan sangat bergantung pada tahapan pengubahan atau pengembangan software. Jadi kalau misalkan ngerubahnya di tengah-tengah jalan atau tengah-tengah fungsi tertentu, maka backdate-nya itu semakin jauh lagi, semakin effortnya semakin besar ya. Jadi melakukan perubahan itu lebih besar effortnya ketimbang membuat sesuatu yang baru ya. Nah, dari sisi practitioner, mitos-mitos yang biasanya ditemui adalah program selesai, pekerjaan selesai. Ini bahaya, kenapa? Karena ketika program selesai, itu adalah awal dari
pekerjaan yang akan diselesaikan sebenarnya gitu. Ketika di trial, nggak taunya error atau apa, kita sebagai programmer atau sebagai developer, practitioner, itu effortnya akan semakin besar di akhir-akhir ya, atau di maintenance. Ketika dokumentasi ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal, softwarenya akan berakibat sangat fatal. Kualitas hanya bisa diketahui setelah program berjalan. Ini sebenarnya statement atau mitos yang salah juga ya. Jadi kualitas ini dapat dijaga sejak perangkat lunak dikembangkan. Yang diserahkan ke user adalah program. Harusnya yang diserahkan ke user adalah program, dokumentasi, dan data terkait dengan software tersebut ya. Oke, bagaimana semuanya harus dimulai seharusnya? Yang pertama, setiap proyek perangkat lunak dipicu oleh beberapa kebutuhan bisnis. Jadi kita harus tahu pemicunya itu apa untuk membuat software tersebut ya. Kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan pada aplikasi yang sudah ada, kebutuhan untuk mengadaptasi dari software lama, sistem lama untuk mengubah lingkungan bisnis, kebutuhan untuk menambah fungsi dan fitur dari aplikasi yang sudah ada, kebutuhan untuk membuat produk, service, atau sistem baru. Jadi ini semua harus kita definisikan di awal ya. Software ini mau dibuat untuk apa? Oke, ini adalah referensinya yang saya gunakan. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.